I'm not a magician, and I don't make miracles to win games. I am a coach with clear ideas about how football should be played. Arema FC resmi mendatangkan pelatih berkebangsaan Portugal namanya Fernando Valente. Beliau itu merupakan ayah dari Zé Valente, pemain Persebaya Surabaya. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini sekalian tekan tombol like-nya. Jadi kalau kita bicara Arema FC dengan pelatih berkebangsaan Portugal, tentu tidak asing lagi. Yang terdekat, Arema FC pernah dilatih oleh pelatih Portugal, yaitu Eduardo Almeida atau sering disapa Mas Al. Ketika Arema FC dilatih oleh Eduardo Almeida, identitas Arema pun terbentuk. Apa itu? Di media sosial sering pada akhirnya gaya permainan Arema FC disebut-sebut menggunakan pertahanan yang sangat kompak, rapat, padu padat, atau bahasa di media sosialnya parkir pesawat, parkir tank, apapun lah itu. Nah, pertanyaan besar akan muncul sekarang. Apakah Fernando Valente akan bisa menyamai prestasi yang dilakukan oleh Eduardo Almeida bersama Arema FC? Ini yang akan kita tunggu. Namun untuk sekarang ini, situasi urgensi bagi Arema FC. Bagaimana Fernando Valente ini mampu mengangkat Arema FC untuk keluar dari dasar klasemen? Aku harus fair, harus jujur katakan teman-teman, kalau kita lihat komposisi dari Arema FC, mulai dari penjaga gawang, lini belakang, lini tengah sampai lini depan, harusnya posisi Arema FC tidak berada di dasar klasemen. Tentu ini sangat amat menyulitkan bagi Arema FC saat Arema tidak bermain di kandang mereka sendiri. Sedikit tidaknya itu pasti akan mempengaruhi. Oke, sebelum aku membuat video ini, aku meriset nih profiling yang dimiliki oleh Fernando Valente. Aku nggak bahas Fernando Valente sebelumnya melatih di mana, tapi pemikiran, konsep, gagasannya di dunia sepak bola. Nah, salah satu hal yang ingin aku sampaikan, Fernando Valente ini jelas seorang filsuf sepak bola, guru sepak bola, salah satu ya, guru sepak bola. Kenapa aku mengatakan demikian, teman-teman? Di media sosial ataupun di internet banyak sekali bertebaran video ataupun kutipan tulisan yang disampaikan oleh Fernando Valente. Dalam konteks apa? Ia sering diundang untuk menjadi pembicara di forum-forum tentang taktikal sepak bola. Baik itu ia menjelaskan bagaimana gagasannya fase attacking yang ia miliki di otaknya di dunia sepak bola, teman-teman, pun bagaimana gagasannya fase defensif, fase bertahan yang ia miliki di dunia sepak bola. Jadi gampang banget kita melihat rekam jejaknya. Bahkan kenapa aku katakan guru filsuf di dunia sepak bola lagi, teman-teman? Apa yang dilakukan oleh Zé Valente di Liga Indonesia itu pun menjadi sorotannya. Ia mengomentari apa dan teknik apa dan bagaimana akselerasi permainan Zé Valente di Liga Indonesia. Jadi dia ini semua dia komentari, teman-teman. Komentari dalam arti kata konstruktif. Konstruktif landasannya apa? Dasarnya apa? Teori yang sudah ia miliki. Dia juga sering membaca buku dunia sepak bola dan ia pun sangat menyukai pemikiran yang dimiliki oleh Pep Guardiola. Penguasaan bola, meskipun sekarang Pep Guardiola adaptasi juga dengan beberapa kali melakukan permainan counter, dia pun sangat menyukai pemikiran yang dimiliki oleh pelatih Brighton yang sekarang ini menjadi buah bibir di Liga Inggris, Zé Roberto, dan dia pun sempat mengutip apa yang disampaikan oleh Bernardo Silva. Yang ini tentunya cukup menarik kalau kita lihat di perkembangan sepak bola sekarang. Apa itu? Bernardo Silva bilang, boleh banyak tim yang mencoba mengikuti gaya permainan dari Pep Guardiola, tapi gairah, ambience yang kami miliki tidak akan sama seperti apa yang coba dilakukan oleh tim-tim lain. Artinya, ya, Fernando Valente ini, teman-teman, ia memiliki gagasan, pikirannya sendiri, prinsipnya sendiri di dunia sepak bola karena dia mengikuti Marcelo Bielsa. Tadi sudah aku sebutkan dua pelatih. Sebelumnya dia juga mengikuti Jurgen Klopp, pelatih-pelatih elit yang ada di Eropa. Nah, ini yang menarik, teman-teman. Menariknya apa? Ini tanpa mendiskreditkan
satupun pihak ya. Bukan hanya kita bicara pemain Arema, ini kita bicara kultur sepak bola Indonesia kita, dan itu banyak testimoni-testimoni yang disampaikan oleh pemain asing, pemain lokal, dan itu sudah aku bahas. Jadi jangan sensitif ya. Apa itu? Bahkan Luis Mia juga katakan tentang pemain-pemain Indonesia secara umum, dari sisi taktikal itu tidak sama pemikirannya seperti pemahamannya seperti pemain-pemain yang ada di Spanyol. Itu yang dikatakan oleh Luis Mia. Beberapa pemain asing kita juga sebutkan di Indonesia itu lebih banyak lari. Kalau misalnya buka ruang, permainan 1-2 sentuhan kombinasi itu cukup minimalis untuk dilakukan. Nah, dengan Fernando Valente yang memiliki gagasan banyak banget nih di otaknya tentang teori-teori sepak bola, maka akan sangat cukup menarik. Apakah pemain-pemain nantinya akan mampu dengan cepat? Aku bukan katakan nggak bisa mengaplikasikan taktik pemikiran dari Fernando Valente. Kita bicara cepatnya ini. Cepatnya ini mengikuti apa yang dimiliki oleh Fernando Valente. Meskipun sudah dikatakan oleh Fernando Valente, aku bukan seorang pesulap yang bisa langsung merubah. Ini termasuk normatif statementnya. Kenapa aku katakan normatif? Banyak pelatih-pelatih baru yang datang di tengah musim melontarkan statement tersebut. Jadi itu normal untuk bisa juga lah ya membentengi dari ekspektasi yang berlebihan. Tentu dengan datangnya pelatih ini, banyak nih pendukung dari Arema FC berharap besar bisa membangkitkan Arema FC dari dasar klasemen. Ada 4 hal yang sering ia sampaikan di forum-forum ketika ia diundang untuk menjadi pembicara di teknis sepak bola. Yang pertama, sepak bola yang ingin ia tularkan itu ketika melatih teman-teman, permainan sepak bola yang simple. Simple itu seperti apa? Ya, passing 1-2 1-2 sentuhan. Atau bukan berarti nggak boleh bermain long pass ya. Boleh melakukan permainan long pass, tapi dengan syarat akurasi dari long pass yang dilakukan oleh pemain tersebut pas juga. Guardiola melakukan permainan long pass juga, tapi akurasinya oke. Jadi simple juga bukan berarti harus juga bermain 1-2 sentuhan. Kalau misalnya ada momentum untuk memberikan bola progresif ke depan, vertikal ke depan, why not? Tapi secara garis besar, ide yang dimiliki oleh Fernando Valente ini bermain sepak bola simple. Nah, persoalannya ini yang sering dimiliki oleh sepak bola Indonesia kita. Kalau ada yang sulit, ngapain yang mudah dilakukan? Kan banyak akhirnya pemain-pemain kita, aku nggak bicara Arema aja, ada kesempatan yang mudah harusnya didapat oleh rekannya, mencoba situasi yang sulit. Dengan apa? Memaksa dribble. Oke, kemudian yang kedua, praktek. Nah, jadi dia ini suka menampilkan sebuah video yang mana itu yang salah, yang mana itu yang benar. Sebelumnya ya, nanti aku nggak tahu apa yang dilakukannya di Arema FC, tetapi secara prinsipal, dia sangat suka mempraktekkan apa yang benar, apa yang salah, apa yang harus dilakukan. Contoh seperti video ini, dia mempertanyakan, mengapa melakukan passing-passing progresif ataupun long pass menuju daerah pullback dari situasi pertandingan yang ada di atas lapangan ini. Yang jelas-jelas itu sangat mudah diantisipasi oleh 2 center back tim yang bertahan. Nah, jadi dia ini frontal seperti guru memang. Kadang memang kalau kita lihat track record filsuf di dunia sepak bola secara meluas, teman-teman, jarang kan yang sukses kan. Contoh filsuf sepak bola yang sangat terkenal itu Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa pun menjadi salah satu panutan yang dimiliki oleh Fernando Valente. Dan ini kita lihat nantilah. Kemudian dengan cara mempraktekkan ini tentu kita harapkan pemain-pemain Arema FC pun dengan mudah, dengan cepat bisa memahami apa yang dimiliki oleh Fernando Valente dari sisi permainan. Kemudian yang ketiga, kolektif. Tadi kolektif ini berkaitan juga dengan permainan simple. Kalau kita ingin bermain simple, tentu harus bermain secara kolektif. Jangan hanya bermain secara individu. Nah, sekarang ini untuk Arema FC teman-teman sangat bergantung nih dengan Gustavo Almeida. Bahkan kalau kita lihat di media sosial, Arema saat menghadapi Persija, title skor akhir Persija 2-2 Gustavo Almeida. Jadi seolah-olah hanya Gustavo Almeida nih yang bertanding. Tapi aku ngerti kenapa pada akhirnya banyak pecinta sepak bola ataupun Aremadia menyebutkan hal demikian. Karena memang ya Gustavo sekarang ini yang menjadi tumpuan Arema FC. Nah, tentu itu bukan situasi yang ideal kalau kita korelasikan dengan prinsip yang dimiliki oleh
Fernando Valente yang ia ingin bermain kolektif. Dan yang terakhir, intelijensi. Ini tentang kepintaran pemain tersebut di atas lapangan. Ini berkaitan lagi dengan permainan simple, dengan permainan kolektif, dengan praktek. Dengan apa? Intelijensi. Kalau misalnya IQ pemain tersebut bagus, keren teman-teman, maka 3 hal ini akan mudah untuk dimainkan. Permainan simple butuh IQ, gaya permainan Barcelona 1-2 sentuhan itu butuh otak, makanya Xavi, Iniesta disebut sebagai otak permainan Barcelona ketika prime. Kemudian ketika IQ kita bagus, maka akan mudah kita mempraktekkan taktik ataupun keinginan yang ditularkan ataupun diberikan oleh Fernando Valente. Dan yang ketiga, ketika IQ kita keren, intelijensi kita keren teman-teman, maka permainan kolektif pun akan mudah untuk kita lakukan. Oke, kita lihat nanti pada akhirnya Arema FC bagaimana di Liga 1 Indonesia. Tentu kalau kita bicara sekali lagi dengan komposisi pemain yang dimiliki oleh Arema, nggak layak Arema di dasar klasemen. Nah, gimana menurut teman-teman tentang Fernando Valente? Apakah nanti Ze Valente gabung ke Arema? Karena rumor-rumor yang aku lihat baca banyak banget nih. Ze Valente tarik nih. Kita lihat aja perkembangannya, dan tentu Ze Valente pun memiliki kontrak bersama Persebaya Surabaya. Dan terupdate kabarnya Fernando Valente akan membawa asisten pelatihnya ya untuk bergabung ke Arema FC. Itu kenapa? Silahkan tonton di video aku ke belakang. Kenapa akhir-akhir ini pelatih-pelatih di Liga Indonesia khususnya asing sering membawa staf-staf asingnya juga untuk membantu dirinya melatih di klub yang ada di Liga 1 Indonesia biar nggak berulang-ulang videonya. Oke, silahkan tulis di kolom komentar gimana menurut teman-teman tentang Arema FC ke depannya. Bye.